Polda Metro Jaya menyatakan bahwa kematian 4 orang yang merupakan satu keluarga di sebuah rumah Kalideres, Jakarta Barat bukan disebabkan kelaparan. Kendati demikian, polisi belum membeberkan soal dugaan penyebab kematian keempat orang tersebut karena penyidik masih terus bekerja untuk kemudian membuat kesimpulan terkait penyebab kematian para korban. Namun arah pemeriksaan sampai dengan hari ini memang bisa dikatakan ini bukan karena mati kelaparan, tapi ada penyebab lain yang saat ini masih kita lakukan pendalaman secara scientific crime investigation untuk bisa mengetahui secara ilmiah penyebab kematian keempat orang itu. Sementara itu, Polda Metro Jaya menemukan gunungan sampah dan bekas-bekas makanan setelah menggelar olah TKP lanjutan di rumah satu keluarga yang tewas mengering di Kalideres, Jakarta Barat, Rabu sore. Dengan temuan ini, polisi dapat mengasumsikan dan menggambarkan hubungan keluarga tersebut dengan tetangga sekitar. Apakah keluarga ini cenderung mengurung diri atau ada perilaku dan kebiasaan lainnya? Teka-teki kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat masih menjadi misteri. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami terhubung dengan rekan Nadia Raisa di TKP rumah satu keluarga di Kalideres. Nadia, polisi sudah menyatakan kematian satu keluarga ini bukan karena kelaparan. Bagaimana kondisi di TKP? Ya, Reinhardt dan juga pemirsa, di TKP tewasnya satu keluarga di kawasan perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat. Kini kami belum melihat adanya aktivitas yang berarti dari warga. Tidak banyak warga yang keluar rumah dan hanya warga yang pulang bekerja dengan kendaraan mereka menurut pantauan kami. Selain itu juga jika sebelumnya tercium bau busuk yang menyengat dari TKP, tapi untuk hari ini kami tidak mencium bau busuk tersebut. Kemarin juga sudah dilakukan olah TKP lanjutan atau olah TKP ketiga dari tim penyidik gabungan Polda Metro Jaya bersama dengan Polres Metro Jakarta Barat yang dipimpin Kombes Hengki Haryadi, dan ada sejumlah temuan. Salah satunya adalah gunungan sampah di bagian belakang rumah, dan ini tentunya menjadi pertanyaan mengapa gunungan sampah tersebut ada di dalam rumah bukannya di luar rumah. Selain itu juga ada temuan belatung yang mana dapat mengarahkan pada kapan atau waktu meninggalnya keempat jenazah, karena pada awal ditemukan jenazah keempat korban ini memang dalam keadaan sudah mengering, tulang dibalut dengan kulit, dan juga pada waktu yang tidak secara bersamaan meninggalnya. Dan dengan temuan belatung ini, polisi juga melibatkan entomolog atau ahli serangga untuk menyelidiki lebih lanjut. Selain itu juga terkait dengan mobil yang tadinya diduga hilang, ternyata faktanya adalah salah satu korban yaitu Budianto Gunawan telah menjual mobil tersebut pada Januari 2022 lalu di salah satu showroom seharga 160 juta rupiah. Selain olah TKP lanjutan, sebelumnya juga pada Selasa telah dilakukan olah TKP yang bertujuan untuk mengecek suhu dan juga kelembapan di rumah ini untuk mengetahui lama waktu pembusukan dari keempat jenazah. Dan pada dilakukan pengecekan suhu dan kelembapan tersebut itu dilakukan dengan humidity meter dan juga termometer pada 3 lokasi, yaitu ada di kamar depan, kamar belakang, dan juga ruang tamu. Pada saat itu juga tim Lafor menemukan sejumlah temuan pada kala itu, yaitu antara lain adalah kain putih yang diduga spray milik korban, lalu juga ada buku-buku ajaran dari beberapa agama, dan memang ada sejumlah spekulasi terkait dengan penyebab kematian yang dugaan awalnya adalah kelaparan karena pada hasil otopsi tidak ditemukan sisa makanan pada lambung korban dan juga otot jenazah tersebut sudah mengering. Namun hal ini dibantah karena keluarga korban menyebutkan bahwa keluarga ini perekonomiannya berkecukupan. Selain itu juga Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, sempat mengatakan bahwa dugaan kelaparan tersebut hingga kini masih belum dapat dibuktikan. Justru ada dugaan penyebab lain, yaitu keluarga ini menganut aliran tertentu. Dan tentunya dari temuan-temuan dan keterangan-keterangan tersebut akan dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk dapat mengungkap motif dari kematian satu keluarga di Kalideres ini. Ya, Reinhardt. Baik, terima kasih Nadia Raisa untuk laporan Anda langsung dari Kalideres, Jakarta Barat. Polisi menangkap terduga pelaku penipuan ratusan mahasiswa IPB Bogor. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan menduga masih ada pelaku lainnya.
Polisi mengamankan terduga pelaku penipuan ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Wanita berinisial SAN dibekuk di kediamannya Jalan Azimar, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Bogor. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan mendalam guna menyelidiki keterlibatan pihak lain. Amankan yang terduga pelaku dari penipuan yang kemarin viral dengan korban mahasiswa IPB jumlahnya 119 orangan sebagaimana yang dilaporkan di Polres Bogor. Informasinya juga di Polres Bogor Kota juga sudah ada laporannya. Saat ini terhadap yang bersangkutan masih sedang dilakukan pemeriksaan di Satreskrim. Jadi kami masih terus melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta hukum terbaru bagaimana pemeriksaan nanti terhadap terduga tersangka. Sebelumnya, 126 mahasiswa Institut Pertanian Bogor menjadi korban penipuan dengan modus pinjaman online. Pelaku menawarkan mahasiswa untuk membeli produk di toko online. Pembelian dilakukan dengan cara meminjam uang ke sebuah aplikasi pinjaman online dengan dijanjikan keuntungan 10%. Alih-alih mendapatkan keuntungan, ratusan mahasiswa ini malah tertipu hingga miliaran rupiah. Masih dari Bogor dan terkait utang pemirsa, Urip Saputra, seorang rohaniawan, melakukan tipu-tipu mati suri agar terbebas dari jerat utang. Akibatnya, pelaku malah terancam terjerat Undang-Undang ITE karena menyebarkan kebohongan. Kasus mati suri yang menimpa seorang rohaniwan di Bogor, Jawa Barat adalah bohong belaka. Menurut polisi, hal itu dilakukan yang bersangkutan dengan istrinya untuk menghindari tagihan debt collector. Urip Saputra dan istrinya diketahui memiliki utang dengan jumlah yang banyak, sehingga memiliki ide untuk berpura-pura meninggal agar terhindar dari utang tersebut. Dari pembicaraan yang dilakukan oleh istrinya saudara US dengan driver ambulan itu, bahwa istrinya berkeluh kesah sedang dihadapkan oleh utang yang melilit keluarganya dan banyak yang menagih. Nah, ini juga kami sedang lakukan pendalaman di sini. Sebelumnya kabar kematian Urip Saputra yang kemudian hidup kembali viral di media sosial. Urip dikabarkan meninggal dunia oleh keluarganya. Namun yang mengejutkan ketika ia hidup kembali saat peti mati akan ditutup oleh pihak keluarganya. Urip dan istrinya terancam Undang-Undang ITE akibat keributan yang ditimbulkan dari perbuatan bohongnya.